Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami akan melakukan praktikum pembuatan sel volta dari kaleng bekas. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu sebagai berikut: kaleng, arang, larutan garam, penjepit buaya, kabel, cutter, ember, tang, kawat tembaga, lampu LED, amplas, spidol, dan tisu. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk melakukan percobaan sel volta dengan menggunakan bahan sekitar. Menurut hipotesis kita, percobaan yang akan kita lakukan dapat mengantarkan listrik dan menyalakan lampu LED. Langkah-langkah pembuatannya sebagai berikut. Siapkan kaleng bekas, lalu potong bagian atas kaleng menggunakan cutter seperti pada video. Selanjutnya, amplas bagian dalam kaleng dan sisi luar pada ujung kaleng. Kemudian, haluskan arang. Setelah halus, kemudian masukkan arang ke dalam ember, tambahkan garam dan air, lalu aduk merata. Pisahkan kawat tembaga dari plastiknya. Setelah itu, masukkan tisu ke dalam kaleng sebagai alas. Kabel tembaga yang telah dipotong tadi dibuat spiral dengan cara dililitkan pada spidol. Lalu masukkan campuran garam dan arang ke dalam kaleng, kemudian tanam kawat tembaga seperti pada video. Lakukan secara berturut-turut. Rangkai kaleng-kaleng dengan penjepit buaya, jepitkan antara kawat tembaga dan kaleng. Lakukan secara berturut-turut. Pada percobaan kali ini, kami menggunakan 7 buah kaleng. Dan hasilnya, lampu LED bisa menyala dengan terang. Ini kita mencoba dengan 6 kaleng apakah lampu menyala. Dan ternyata 6 buah kaleng pun lampu tetap menyala dengan terang. Lalu selanjutnya kita menggunakan 5 buah kaleng dan lampu masih tetap bisa menyala walau sedikit redup. Lalu berikutnya kita mencoba menggunakan 4 buah kaleng. Di sini nyala lampunya sangat redup sekali. Kemudian kami melakukan percobaan dengan menggunakan 3 kaleng. Di sini kita masih melihat nyala lampu walaupun sangat redup. Terakhir, kita melakukan percobaan dengan menggunakan 2 kaleng, dan di sini ternyata lampu tidak menyala sama sekali. Berikut data dari pengamatan dan percobaan yang kita lakukan. Sel volta adalah perubahan yang terjadi dari reaksi kimia menjadi energi listrik. Sel volta terdiri atas 2, yaitu anoda berlangsung proses oksidasi dan katoda berlangsung proses reduksi. Sel volta dapat terjadi dikarenakan adanya reaksi elektrokimia antara katoda dan anoda. Reaksi oksidasi dan reduksi yang terjadi akan saling melepas dan menerima elektron sehingga dapat memindahkan elektron dan menghasilkan arus listrik searah dengan ditandai menyalanya lampu pada kawat penghubung. Baterai adalah unit mandiri yang menyimpan energi kimia dan pada proses charging mengubahnya langsung menjadi energi listrik untuk daya berbagai aplikasi. Oleh sebab itu, pada percobaan topik baterai arang ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh dari pembuatan baterai arang terhadap nyala lampu LED serta untuk membuat percobaan sel volta dari bahan sekitar.
Seperti yang dipaparkan oleh Prihandoko, baterai memiliki 3 komponen yaitu anoda, katoda, serta elektrolit. Anoda dan katoda merupakan elektroda yang berfungsi sebagai pengumpul ion serta merupakan material aktif. Dalam praktikum ini, kawat tembaga digunakan sebagai katoda dan sisi kaleng yang diamplas sebagai anoda. Untuk elektrolit yang digunakan adalah arang yang dicampur dengan larutan garam. Larutan tersebut digunakan karena merupakan suatu elektrolit yang dapat menghantarkan arus listrik yang dapat meningkatkan konduktivitas listrik. Dengan menggunakan ketiga komponen tersebut dilakukan pembuatan sel baterai agar diperoleh daya yang cukup besar untuk menghidupkan lampu LED. Kemudian baterai dihubungkan secara rangkaian seri sehingga diperoleh tegangan listrik dan rangkaian tersebut terhubung dengan lampu LED. Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, disimpulkan bahwa semakin banyak baterai yang dibuat, semakin besar tegangan yang dihasilkan dan kuat nyala lampu LED semakin terang. Kesimpulan, semakin banyak baterai yang dibuat, semakin besar kuat nyala lampu LED semakin terang. Nyala lampu yang dihasilkan dari penggunaan baterai arang ialah terdapat lampu yang tidak menyala, redup, terang, dan lebih terang. Saran dari kami, sebelum melakukan percobaan, sebaiknya dilakukan pendalaman konsep pada materi tersebut sehingga hasil yang didapatkan dapat sesuai rencana yang diinginkan. Dan juga perkuat pemahaman metode kegiatan yang akan dilakukan sehingga dapat mempermudah pelaksanaan kegiatan praktikum.